Berapa banyak darah yang ada di tubuh manusia? Aku tidak menyadarinya sampai aku mengonfirmasinya dengan darahku sendiri. Ketakutan akan kematian yang perlahan mendekat dengan dingin membelit leherku, dan kesakitan yang kurasakan berjam-jam hingga nafasku akhirnya lenyap adalah siksaan disebabkan oleh 4 goblin. Itulah akhir mimpi Kang Hyun pada hari itu, yang tewas dalam tutorial mimpi diakibatkan disiksa oleh para goblin. Ah, suara teriakan Kang Hyun yang terdengar hingga kamar adiknya, sehingga membuat Ah Hyun terbangun dari tidurnya. Ah, serius? Kenapa ini terjadi pagi-pagi sekali? Teriak Ah Hyun dengan sangat kesal, sembari masuk ke kamar kakaknya. Tiba-tiba, Ah Hyun terdiam, matanya membesar setelah melihat kakaknya itu. Tidak, goblin. Aku takut. Kumohon, ucap Kang Hyun sembari terlihat tubuhnya bergetar karena trauma atas mimpi yang dialaminya. Jadi kau mati karena kehabisan darah? Tanya Ah Hyun ke kakaknya. Ya, benar. Pertama, mereka mulai mencabut kuku tangan dan kakiku satu persatu dan meremukan jariku. Lalu seolah belum cukup, mereka mencabut gigiku dan... Jawab Kang Hyun menjelaskan kejadian yang dialaminya ke adiknya. Hentikan. Aku juga mati, tapi tidak separah itu. Ucap Ah Hyun memotong penjelasan kakaknya itu yang sangat mengerikan baginya. Jadi itu sebabnya kau menangis? Lanjut tanya kembali Ah Hyun ke kakaknya, sembari terlihat Kang Hyun masih kena mental pasca siksaan yang dialami dirinya di dalam tutorial mimpinya itu. Tidak, kau akan paham jika mengalaminya sendiri. Bahkan, Guan Yu mungkin akan menangis dan memanggil ibunya. Ucap kembali Kang Hyun dengan nyolot, menjawab pertanyaan adiknya tadi. Baiklah, siapa peduli apa yang orang lain akan katakan. Jadi, kau tidak perlu ke rumah sakit ya kan? Ucap kembali Ah Hyun ke kakaknya, sembari bertanya kembali. Rumah sakit? Ucap Kang Hyun bingung. Mereka bilang jumlah pengunjung departemen psikiater menjadi 2 kali lipat dalam 2 hari ini. Pasti ada cukup banyak orang yang mengalami hal serupa. Jelas Ah Hyun ke kakaknya. Tidak, kurasa tidak perlu, sahut Kang Hyun setelah mendengar ucapan dari adiknya tadi. Itu bagus. Kurasa setelah kau mati tutorial akan berakhir. Orang yang mati di level pertama tidak bermimpi soal level kedua. Ucap kembali Ah Hyun ke kakaknya. Lega mendengar itu. Malam ini aku akan bisa tidur dengan lebih damai. Ucap kembali Kang Hyun menjawab adiknya. Kemudian notifikasi sistem bermunculan kembali. Selamat datang pada tutorial Kang Hyun. Sebuah error terjadi pada level kedua. Anda akan segera pergi. Semoga keberanian Anda menyelamatkan bumi. Level kedua tutorial, babak kedua dimulai. Seketika ekspresi wajah Kang Hyun pun menjadi tak menentu setelah melihat notifikasi sistem itu datang kembali pada dirinya. Terlihat kembali Kang Hyun merapatkan giginya dengan sangat kesal. Dasar kalian guguk, sial! Teriak Kang Hyun dengan sangat emosinya, memaki dengan umpatan yang sangat kasar ke sistem itu. Beberapa saat kemudian, Kang Hyun pun tertunduk karena lelah setelah mengeluarkan segala emosinya tadi dengan cara memaki sistem miliknya. Aku melamun, tertidur, dan melamun lagi berjam-jam. Aku ingin mati, tapi bahkan jika aku mati, ini hanya akan terulang. Kupikir aku akan bangun dari mimpi ini jika menahannya, tapi tidak ada tanda-tanda hal itu akan terjadi. Jadi pada akhirnya aku harus melakukan apa yang kau mau ya kan? Ucap Kang Hyun sembari beranjak dari duduknya. Lalu kemudian terlihat Kang Hyun berjalan menuju ke suatu tempat. Senjata yang kupilih kemarin adalah tongkat gada. Aku melihatnya karena itu terlihat lebih mudah dalam hal kekuatan, destruktif, dan penggunaan. Tapi karena pertarungan jarak dekat itu menakutkan, busur akan lebih baik, atau mungkin busur tembak. Untuk pertarungan jarak dekat, tombak sepertinya lebih baik dari pedang. Baiklah, ucap Kang Hyun setelah memilih semua perlengkapan senjata yang dibutuhkannya. Akan kutunjukkan kemampuan memanah dari pasukan cadangan Korea, gumam Kang Hyun sembari bersiap menjalankan rencananya. Kang Hyun pun mulai konsentrasi membidik sasarannya.
Anak panah itu pun dilepaskan Kang Hyun menuju sasarannya. Anak panah itu melesat dengan sangat cepat ke sasaran yang dibidik oleh Kang Hyun. Apa berhasil? Ucup Kang Hyun bertanya dalam benaknya. Namun tembakan anak panah tersebut hanya dapat menggores pipi dari goblin itu. Menyadari hal itu, dengan kesal Kang Hyun pun mulai bersiap. Sial, tidak mungkin semua akan berjalan lancar dengan senjata yang kugunakan pertama kalinya, pikir Kang Hyun saat itu sembari dengan berani maju untuk menghadapi para goblin itu. Iya, teriak Kang Hyun sembari berlari menyerang para goblin itu dengan senjata tombak yang dipegangnya. Serangan tombak yang dilancarkan Kang Hyun itu pun berhasil menembus tubuh salah satu goblin itu. Berhasil. Satu sudah kalah. Lalu satunya lagi, pikir Kang Hyun dalam benaknya sembari melirik ke arah goblin yang lainnya. Tiba-tiba, mata Kang Hyun terbuka lebar menyadari sesuatu. Tombaknya tidak mau lepas, ucap kembali Kang Hyun dalam benaknya, sembari berusaha mencoba menarik tombak itu yang tadi telah tertancap pada tubuh goblin yang pertama diserangnya. Kemudian Kang Hyun menyadari ada serangan yang datang kepadanya. Benar saja, goblin yang satunya lagi sedang menyerang Kang Hyun. Ah, teriak Kang Hyun dengan tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Tapi kali ini aku langsung mati, ucap Kang Hyun sembari masih gemetar selepas melalui tutorial mimpinya. Kemudian waktu berlalu, sistem notifikasi yang sama muncul kembali. Selamat datang pada tutorial Kang Hyun. Sebuah error terjadi pada level kedua. Anda akan segera pergi. Semoga keberanianmu akan menyelamatkan bumi. Apanya yang menyelamatkan bumi? Ini benar-benar kacau, ucap Kang Hyun sembari mengacungkan jari tengahnya kepada jendela sistem di depannya. Tutorial level kedua babak ketiga. Senjata hari ini adalah pedang dan tameng. Bukankah akan lebih baik untuk menggunakan senjata yang kugunakan sebelumnya? Tidak, hari ini adalah pedang. Aku menghabiskan waktu seharian untuk mempelajarinya secara otodidak dari X2B. Baiklah, majulah kalian, ucap Kang Hyun dengan sangat lantang menantang para goblin yang ada di sana dengan memegang senjata yang sudah dia pilih dan pelajari. Parat sialan, ucap kembali Kang Hyun dengan ekspresi tersenyum pucat. Brengsek, mereka mengeroyokku, ucap Kang Hyun dengan sangat keras sembari terbangun dari tidurnya. Haruskah aku mencobanya? Aku akan membunuh kalian semua, ucap Kang Hyun kembali dengan ekspresi wajah seperti orang psikopat. Kejadian itu pun dilihat juga oleh adiknya yang saat itu mengintip dari pintu kamar Kang Hyun. Ah Hyun pun ketika melihat ekspresi kakaknya itu menjadi sedikit bingung. Kemudian beberapa waktu kembali berlalu. Sistem notifikasi yang sama kembali muncul. Diam, setan dengan keberanian, ucap Kang Hyun dengan kesal ke notifikasi sistem itu. Tutorial level kedua, babak keempat. Pertama, aku akan mengayunkan pedang tanpa musuh. Kenapa? Karena berdasarkan status Windows, ini cara standarnya. Lalu setelah itu, notifikasi sistem pun muncul. Stamina Anda meningkat 1. Berkat usaha Anda untuk melampaui batasan Anda. Mulailah meningkatkan diri melalui grinding. Apa harus memang perlu mengayunkan pedang selama 8 jam untuk naik level? Ucap Kang Hyun sembari terjatuh karena kelelahan akibat latihannya. Status Windows, ucap Kang Hyun. Kemudian jendela sistem pun muncul menampilkan status Kang Hyun saat ini. Nama Kang Hyun, titel kosong, level 1, Strength 8, Agility 19, Magic 14, Additional Stat 1, Unique Ability, Resurrection, Ability 0, Skill 0, Stamina 8, Magic 14, Additional Stat 1. Hah? Ucap Kang Hyun bertanya sendiri. Jika dipikir-pikir, aku mendapatkannya saat menyelesaikan level pertama, ucap Kang Hyun dalam benaknya. Lalu kemudian Kang Hyun terdiam memikirkan hal itu. Aku sangat fokus hingga melupakannya. Bukan berarti aku buruk dalam mengingat sesuatu. Aku pun menggunakan satu pin stat itu pada kekuatan. Dengan total 2 peningkat stat, aku berencana membalas dendam pada para goblin. Tapi aku kelelahan setelah melakukan grinding. Aku tidak bisa mengalahkan satupun goblin dan langsung mati. Sialan,
ucap kembali Kang Hyon dengan sangat keras sembari tersentak terbangun dari tidurnya. Tak lama, kejadian yang sama muncul kembali. Notifikasi sistem muncul. Tutorial kedua babak kelima. Stamina meningkat 1 berkat mengayunkan pedang. Babak ke-6 kekuatan meningkat 1 setelah 10 jam berlatih. Kini mengalahkan 2 goblin di hadapanku sudah menjadi lebih mudah. Tapi karena pada dasarnya aku kekurangan kekuatan fisik dan kemampuan bertarung, aku masih belum bisa mengurus goblin yang tersisa. Waktu berlalu kembali. Jendela notifikasi sistem yang sama muncul kembali. Tutorial kedua babak ke-7. Aku hanya mengayunkan pedang. Mengayun, dan mengayunkannya. Jendela notifikasi muncul. Stamina Anda meningkat 1. Berkat usaha Anda untuk melampaui batasan Anda. Wah! Teriak Kang Hyon dengan sangat keras. Kemudian Kang Hyon pun terjatuh karena kelelahan latihan. Kang Hyon pun membaringkan dirinya di sana sembari menstabilkan nafasnya. Lalu tiba-tiba jendela notifikasi muncul kembali tepat di depan wajahnya. Basic Swordsmanship rank F tercipta. Melihat notifikasi itu, Kang Hyon sangat terkejut sehingga membuat tangannya sampai gemetar. Dijelaskan, Basic Swordsmanship rank F. Kemampuan membantu membenahi postur dan memberikan kekuatan saat mengayunkan pedang. Membuat serangan Anda akan lebih efektif. Deskripsi, sebuah skill swordsmanship yang hanya digunakan oleh penjahat lokal, tapi ini lebih baik daripada sama sekali tidak memiliki apa-apa. Membaca notifikasi itu, tubuh Kang Hyon menunjukkan semangatnya sampai gemetar. Berhasil! Aku berhasil! Terima kasih! Teriak Kang Hyon dengan sangat senangnya. Kalian para goblin sialan! Habis sudah kalian hari ini! Ucap Kang Hyon saat itu dengan raut wajah seperti seorang psikopat.